Rumah itu berdiri sendiri, seperti tak ingin diganggu oleh waktu. Letaknya terpencil, di pinggiran kota Kediri, bersebelahan dengan jalur rel tua yang kini tertutup semak belukar dan karat. Jika kau berdiri di sana pada dini hari, konon kau masih bisa mendengar dentang bel kereta, padahal sudah lebih dari 3 dekade tidak ada kereta yang lewat. Itulah rumah peninggalan Pak Riono, penjaga rel terakhir yang tinggal sampai ajal menjemputnya dengan cara yang ganjil dan mengerikan. Dulu, rel itu aktif. Kereta malam melintas membawa barang dari pabrik-pabrik tua di utara ke pelabuhan di selatan. Pak Riono adalah penjaga yang telaten, bekerja dengan jam tak menentu. Tapi setelah satu kecelakaan besar tahun 1992, kereta anjlok di tikungan dekat rumahnya dan menewaskan 11 orang, jalur itu ditutup perlahan-lahan. Tak ada lagi kereta, tak ada lagi suara peluit. Tapi anehnya, Pak Riono tetap bekerja seolah-olah semuanya belum berakhir. Ia masih bangun jam 3 pagi, berdiri di depan palang, membawa senter, dan meniup peluit kecilnya ke arah kegelapan. Warga bilang dia kehilangan akal. Tapi tak ada yang berani menegur atau melarang, karena rumahnya sudah lama bukan rumah biasa lagi. Setelah kematiannya tahun 2003, ditemukan dalam posisi duduk di kursi dengan mata melotot ke arah rel, wajah membiru, dan tangan mencengkeram erat peluitnya. Rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan, ketika ada yang mencoba membongkar untuk mengambil kayu, mereka ditemukan hilang atau sakit keras berhari-hari. Itu yang membuat kami tertarik. Aku, Arga, mahasiswa arsitektur yang sedang menyusun skripsi tentang bangunan kolonial terlantar, merasa inilah objek sempurna. Bersama 2 teman, Gema, pemburu kisah urban legend, dan Fadli, konten kreator horor, kami sepakat untuk melakukan ekspedisi malam ke sana. Kami tiba di lokasi pada pukul 22.45. Hening, tak ada lampu. Udara begitu dingin dan basah, seolah hujan baru saja turun. Kami membuka pintu pagar berkarat, melangkah di jalan setapak penuh ilalang. Rumah itu terlihat lebih besar dari perkiraan. 2 kamar, 1 ruang tengah, dan dapur yang menyambung ke belakang. Begitu kami memasuki ruang tamu, hawa berubah drastis. Angin tak masuk, tapi tubuh kami menggigil. Seolah rumah itu menolak kehadiran kami. Kami menyalakan lilin, karena genset yang kami bawa tidak bisa menyala. Padahal semalam diuji dan normal. Gema mulai merekam dengan kamera malam, sedangkan Fadli menyiapkan peralatan seperti EMF meter dan pemindai suhu. Rumah itu seperti membeku dalam waktu, semua benda masih di tempatnya. Bahkan kalender tua di dinding masih menunjukkan April 2003. Hal pertama yang aneh adalah ketika Gema menemukan 1 set kereta mainan di bawah kursi ruang tamu. Ia mengangkatnya sambil tertawa kecil, tapi tiba-tiba mainan itu bergerak sendiri, meluncur membentuk lingkaran, lalu berhenti di depan kamar tengah. Gema pucat. Fadli mencoba mengabaikan. Angin, katanya, walau tak ada jendela terbuka. Lalu sekitar pukul 1, kami mulai mendengar denting logam, seperti rantai ditarik di atas besi. Lalu suara itu semakin jelas. Langkah kaki berat melintasi atap rumah. Meski tidak ada lantai 2, kami saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Dan kemudian, lilin padam semua. Padahal tidak ada angin. Kami memutuskan berkumpul di ruang tamu. Kamera malam merekam dalam gelap, dan ketika kami memutar ulang, ada sosok hitam berdiri di pojok, dekat lukisan Pak Riono. Sosok itu tak bergerak. Tapi kamera menunjukkan perubahan suhu drastis di titik itu. Tiba-tiba, pintu kamar tengah terbuka dengan bunyi berderak pelan. Fadli yang berani mencoba mendekat, membawa lampu senter. Kami mengikutinya. Kamar itu kosong, hanya ada kasur tua dan kursi goyang. Tapi di dinding, ada tulisan seperti tercakar, "Jangan tidur di sini." Kami mulai merasa tidak beres. Kami putuskan keluar, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Pegangannya seperti mencair, mengeluarkan cairan hitam kental seperti darah basi. Kami panik. Aku mencoba menyalakan telepon satelit, tapi layarnya hanya berkedip menunjukkan jam 3.3 berulang-ulang. Tak bisa direset. Di luar, terdengar suara peluit kereta. Suara itu tidak berasal dari rekaman atau efek. Kami mengintip dari jendela. Di rel tua yang karatan, terlihat cahaya, seperti lampu kepala kereta. Perlahan, kereta hitam datang entah dari mana, melaju perlahan tanpa suara mesin. Di atasnya,
jendela-jendela kosong gelap. Di gerbong terakhir, kami melihat Pak Riono. Wajahnya menoleh ke arah rumah, senyumannya getir. Dan kami mendengar suara langkah masuk rumah. Setelah itu, semuanya kabur. Kami bangun pagi, di tengah sawah, jauh dari lokasi rumah. Kamera kami rusak total. Tapi di kantongku, ada peluit kuningan, mirip milik Pak Riono. Dan di tubuh kami penuh bekas cakaran.